Bapak Kiswanto selaku Capdim Kabupaten Gresik menyampaikan keynote speaker-nya. Saya minta kepada Bu Yani untuk memberikan sedikit sambutan motivasi bagi kami anggota MGMP terkait agenda diskusi pada hari ini dan yang insya Allah akan berlanjut 3 pekan ke depan. Jadi saya mohon Bu Yani dan juga mewakili seluruh anggota MGMP untuk menyampaikan sambutan berkaitan dengan acara pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Yani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Wildan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari Jumat 25 Maret 2022 kita dapat berjumpa di acara webinar series dengan jumlah jam 32 di mana temanya akan mengangkat sejarah lokal menjadi sejarah nasional. Dalam hal ini tak lupa saya sampaikan juga kepada Bapak Kiswanto selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik atas kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela acara beliau akan kuliah yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Bapak, dan ini menjadi support tersendiri bagi kami MGMP Sejarah Kabupaten SMA Kabupaten Gresik. Dalam hal ini saya tidak akan banyak menyampaikan segala sesuatunya. Saya hanya ingin melaporkan kepada teman-teman bahwa acara ini terselenggara atas kebutuhan kita tentang pengetahuan kita mengenai sejarah lokal atau sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Gresik, bagaimana caranya supaya nantinya bisa menjadi bahan tambahan bagi untuk bahan ajar kita pada anak-anak didik kita. Kemudian acara ini atau webinar series ini akan dilaksanakan 3 kali pertemuan, di mana acara tersebut akan dilaksanakan setiap hari Jumat mulai tanggal 25 Maret tahun 2002 ini, kemudian yang kedua tanggal 1 April, dan yang ketiga tanggal 8 April. Nah, waktunya ini akan dilaksanakan sama pukul 13 sampai selesai atau pukul 15. Medianya yaitu dengan media Google Meet seperti sekarang ini dengan jumlah peserta hingga saat ini yang terdapat di grup dan sudah masuk itu ada sekitar 37 orang dari berbagai tidak hanya dari MGMP Sejarah SMA Kabupaten Gresik saja, tetapi ada juga dari komunitas, kemudian teman-teman dari sejarah dari SMK di wilayah Kabupaten Gresik, juga teman-teman yang berasal dari luar. Kenapa? Karena ini kita mempromosikannya tidak hanya melalui grup saja, tetapi juga melalui media sosial teman-teman yang ada di MGMP Sejarah Kabupaten Gresik. Nah, dalam hal ini teman-teman sejarah SMA yang terhormat, besar harapan kita pengurus MGMP Sejarah Kabupaten Gresik akan partisipasi dari teman-teman dalam rangka memajukan juga meningkatkan profesionalitas kita melalui kelompok komunitas kita yaitu MGMP Sejarah SMA. Ini juga tidak hanya untuk kita tetapi oleh kita, untuk kita, dan dari kita. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mari kita tumbuhkan organisasi kita MGMP Sejarah Kabupaten Gresik ini. Nah, teman-teman yang muda-muda dengan begitu cepat langkahnya, sementara saya sendiri sebagai ketua merasa tidak mungkin saya hanya merangkak. Jadi saya pun harus bisa ikut cepat bergerak sama seperti teman-teman muda yang lain, meskipun usia sudah tidak seperti mereka.
saya sangat apresiatif terhadap teman-teman panitia, terutama yang menjadi penyelenggara dari acara webinar pada hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan ada di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya kira untuk webinar pada hari ini kita akan dibuka nanti keynote speaker-nya oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Bapak Giswanto MPD, kemudian juga ada Bapak Priyandono selaku pembina sejarah MGMP sejarah SMA sejarah kita ini, MGMP kita ini. Terima kasih banyak Pak Priyandono atas kesediaannya untuk mengisi di acara webinar ini. Kemudian ada juga dari Ketua Yayasan Mata Seger Bapak Krisaji, ya. Kemudian ada juga dari Bapak Ali Murtado SPD. Ini adalah merupakan guru sejarah SMA Kebomas sekaligus penulis buku of Grise. Nah, juga nanti di pertemuan yang ketiga ini akan ada teman kita juga Bapak Eko Jarwanto yang sudah merupakan guru prestasi nasional, penulis, instruktur dan lain sebagainya. Kemudian Pak Adib Hilmi juga nanti akan membantu kita di dalam penyelesaian acara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan dalam menuntut ilmu dibalas Allah dengan pahala yang setimpal dan dapat bermanfaat bagi kita sendiri sebagai pendidik dan juga untuk anak didik kita. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas sepatah dua kata yang telah disampaikan Bu Yani selaku Ketua MGMP Sejarah Kabupaten Gresik. Selanjutnya saya persilakan Bapak Giswanto MPD selaku Kepala Cabang Dinas Kabupaten Gresik untuk memberikan keynote speaker sekaligus membuka kegiatan diskusi pada siang hari ini yang bertemakan secara lokal dan konektivitas secara nasional. Waktu dan tempat saya persilakan Pak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Laqibatul muttaqin. Sallallahu ala rasulina fasafina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Pengawas Pak Priyandono, tadi menyebut juga Ketua Yayasan Mata Seger, Bapak Ibu pengurus MGMP Sejarah, peserta semuanya dan semua yang hadir mendukung kegiatan ini yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala, siang hari ini kita bisa bertemu meskipun ini lewat Google Meet, pertemuan jarak jauh dengan panjenengan semuanya. Semoga ini pertemuan yang berkah, kita bersama-sama dengan orang-orang yang peduli dengan sejarah, peduli dengan pendidikan. Semoga Allah menjadikan ini amal baik untuk kita semuanya. Amin. Salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad datrun Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih pada segenap pengurus panitia yang telah menggagas kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti ke depan bisa ditindaklanjuti dan semata-mata untuk kepentingan anak didik kita. Lebih baik kita nanti memasuki kurikulum merdeka yang mana sudah menjadi komitmen kami di Kabupaten Gresik bahwa untuk SMA, semua SMA sudah sepakat dan sudah ada 35 atau 43 dari sekian SMA yang sudah mendaftar untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Maka guru sejarah adalah bagian di dalamnya yang kami harapkan juga nanti mendukung kegiatan dan juga pelaksanaan kurikulum merdeka yang pada kesempatan hari ini juga dihadiri oleh pengawas bina daripada MGMP Sejarah
tentunya semua program yang sudah kita inginkan kita canangkan di Kabupaten Gresik, mohon dukungan panjenengan semuanya. Pak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tema webinar pada siang hari adalah mengangkat sejarah. Kita ingat bahwa pesannya Pak Karno, jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Dan ini penting untuk kita semuanya, sehingga anak didik kita, generasi kita yang akan datang nanti akan mengenal apa yang terjadi di Kabupaten Gresik, menjadi kebanggaan dari anak-anak kita. Ternyata nenek moyang kita yang ada di Gresik ini memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Manakala sejarah ini nanti diangkat dari berbagai daerah. Kemarin kita berbicara dengan beberapa panitia yang datang ke kantor menyampaikan bahwa ini nanti bebas menulisnya dari berbagai daerah. Ini luar biasa. Umpamanya dari Ringin Anom ada sejarah yang bagus di sana, diangkat dari Kedamaian, dari Dukun, dari Balung Panggang. Semua daerah insya Allah punya sejarahnya sendiri-sendiri, punya tokohnya sendiri-sendiri, yang ini nanti tentunya akan membawa Sofi untuk adik-adik dan anak-anak kita ke depan. Karena itu pesan kami pada panjenengan semua yang nanti menulis, tentunya tadi sudah disampaikan ada yang akan membimbing, sudah ada penulis yang juga berkompeten di bidang ini. Saya berpesan sedikit saja bahwa dalam penulisan nanti mungkin panjenengan langsung jika mana masih ada pelaku sejarah di dalamnya, ataupun tidak ada pelaku sejarah, mungkin saksi sejarahnya. Siapa yang kira-kira sebagai sumber daripada apa yang panjenengan tulis nanti masih benar-benar memiliki keahlian di situ, atau orang yang hidup pada masanya, atau orang yang kalau sudah tidak ada orang yang bisa menceritakan, yang paham tentang sejarah tersebut. Karena apa? Ini tentunya nanti akan menjadi kajian dari adik-adik, dari teman-teman kita, tidak sekedar menulis, tapi jika nanti sudah dibukukan akan menjadi pegangan. Jangan sampai kita nanti melahirkan kebohongan dalam penulisan ini, sehingga akan dibolak-balikkan ke belakang nanti, yang tentunya kebohongan publik ini nanti kita menjadi orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang kita tulis dan kita paparkan dalam tulisan tersebut. Dan lagi sumber yang benar-benar nanti bisa dipertanggungjawabkan, kiranya teman-teman semuanya nanti bisa benar-benar menjadikan ini menjadi rujukan. Di samping syukur nanti sudah ada tulisan atau apa tentang sejarah di daerah tersebut yang hari ini mungkin perlu dikembangkan oleh panjenengan semuanya. Yang tak kalah pentingnya, demi anak didik kita ke depan, anak-anak generasi kita ke depan nanti, maka tonjolkan pula nilai budaya. Memang hari ini kita memasuki di era globalisasi, tapi jangan lupa bahwa kita, pemikiran kita mengikuti globalisasi, mendunia, think global, tapi ingat bahwa activity kita adalah activity lokal. Pikiran kita mungkin bisa ke Amerika, ke Jerman, ke Australia, ke Finlandia dan sebagainya, mengikuti perkembangan pengetahuan saat ini. Tapi akar budaya, sejarah ini harus benar-benar dipertahankan, bahwa budaya kita, perilaku kita, filsafat kita adalah filsafat Indonesia, yaitu filsafatnya adalah terfokus lagi adalah kita budayanya orang Gresik, budaya santri, budaya dari yang agamis. Maka budaya ini ditonjolkan. Tidak mungkin ada juga nanti budaya yang tidak islami, tapi memang perkembangan islaminya berangkat dari sejarah tersebut, mungkin dari Hindu, Buddha dan sebagainya. Nilai budaya nanti tolong untuk juga digali, nilai budaya, nilai sosial, etika, nilai keagamaan, yang mana kesemuanya ini nanti tentunya ada filosofi untuk pegangan kehidupan kita ke depan, sehingga anak-anak didik kita tidak akan pernah tidak membanggakan daerahnya. Anak didik kita nanti akan bangga sebagai warga Gresik, bangga punya nenek moyang yang luar biasa. Mungkin bagaimana, sini banyak, ada Sunan Giri, ada Sunan Maulana Ibrahim dan seterusnya, kalau itu mengangkat sejarah tentang itu atau sejarah yang lainnya. Kebanggaan ini kita tanamkan, sehingga kecintaan pada Gresik, kecintaan pada Jawa Timur, kecintaan kepada Indonesia akan melekat di hati anak didik kita. Kita sudah merasakan
bahwa mungkin seusia saya, seusia Pak Priandono dan mungkin yang lainnya, Bu, jangan pernah mengatakan tua Bu, tapi kita masih muda. Mungkin saya kalah muda dengan panjenengan yang lain, tapi saya masih muda, hanya kalah muda gitu saja. Jadi yang seusia-usia saya, yang seusia 25 ini, ingat benar, kita dikenalkan sejarah. Dan sejarah itu melekat di otak kita, membentuk kepribadian kita. Ternyata yang masa lalu demikian, penjajahan masa lalu demikian, ada hal yang negatif. Dan ini akan masih melekat di otak kita, di pikiran kita. Demikian juga jika mana kalau nanti karya tulis panjenengan ini nanti mengandung nilai-nilai filosofi, nilai budaya sosial, etika dan keagamaan yang luar biasa, tentunya akan menjadi pegangan untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita depan nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mari tonjolkan benar nilai-nilai tersebut, sehingga nanti tulisan panjenengan ini tidak sekedar tulisannya guru sejarah di Gresik, tapi akan menjadi referensi, syukur referensi di Jawa Timur, syukur juga nanti adalah menjadi referensi nasional yang membanggakan kita semuanya. Yang berikutnya, tentunya penulisan kita adalah penulisan yang ilmiah. Kalau ilmiah tentunya nanti juga ada kajian-kajian yang perlu langsung jenengan lakukan, sehingga benar-benar tidak hanya semacam pemikiran panjenengan menurut pandangan panjenengan atau menurut cerita-cerita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, tapi ada kajian-kajian mungkin dikaitkan dengan berbagai mungkin buku tentang Gresik dan sebagainya yang sudah diterbitkan, itu nanti menjadi rujukan dari panjenengan semua. Benar-benar ini menulis penulisan sejarah tapi tetap mengandung nilai ilmiah, sehingga dukungan daripada kajian ini nanti memberikan makna yang besar daripada apa yang panjenengan tulis. Bapak Ibu yang saya hormati, sampaikan karena itu komitmen, keinginan, semangat panjenengan di siang hari ini dari Mapel Sejarah yang sudah memulai kegiatan untuk penulisan ini baru start awal. Sepeda motor jenengan baru persneling 1. Digas kayak apapun baru persneling 1 ini tidak bisa dengan secepatnya, tapi persneling 1 harus perlu tahapan kedua, ketiga, keempat. Jangan hanya persneling 1 yang penting jalan. Oke, kita mau ke Surabaya dengan persneling 1 jalan, tapi jalannya tidak bisa cepat. Maka segera juga susun program-program yang kedua. Bagaimana persneling 2 nanti sampai pada habis persneling 5 tancap gas, dan benar-benar kecepatan panjenengan bisa mencapai tujuan untuk panjenengan dalam mengembangkan keprofesionalan, dalam mengembangkan profesi panjenengan sebagai guru sejarah, dan juga tujuan untuk ke depan anak didik kita dan juga untuk kemaslahatan umat, sehingga kehidupan kita, apa yang kita harukan hari ini dalam penulisan sejarah ini tidak hanya sekedar memberi manfaat pada pribadi, juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas, khususnya adalah masyarakat yang ada di Gresik. Lagi monggo niat kita tata ulang hari ini, semangat, maka sampai nanti pun kita tetap selalu semangat. Pendidikan di Gresik, sudah sering saya katakan, kita Gresik ini adalah Surabaya Raya. Jangan pernah Gresik hanya masuk hitungan, tapi Gresik harus diperhitungkan di Jawa Timur. Gresik harus diperhitungkan oleh pendidikan yang ada di Jawa Timur, oleh kabupaten-kabupaten lain. Kalau sudah demikian, kita insya Allah akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik yang ada di Jawa Timur. Tentunya sekali lagi, manakala apa yang panjenengan lakukan, komitmen hari ini akan terus menjadikan motivasi untuk kita semuanya, tidak akan pernah berhenti untuk bergerak, tidak ada pernah berhenti untuk berubah. Kita hari ini harus lebih baik dari hari esok harus lebih baik dari hari ini. Semoga Allah memberkahi usaha kita semuanya, kita senantiasa bisa berikan kesehatan, kekuatan, dan tetap bisa istiqomah untuk melakukan kebaikan, khususnya di dunia kita, yaitu dunia pendidikan. Amin. Semoga Allah memberkahi usaha kita semuanya, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Webinar dengan tema mengangkat sejarah lokal
menjadi sejarah nasional, saya nyatakan untuk bisa dimulai dan dilaksanakan. Dari kami ada kekurangan, maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiswanto atas wejangannya dan juga semangatnya. Tadi saya rasa teman-teman di sini MGMP sejarah sudah mendengar semua bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita tetap istiqomah dalam mengerjakan atau memproduksi tulisan-tulisan yang bermuatan lokal, sehingga nantinya anak didik kita semua, siswa-siswi bisa paham akan sejarahnya, bisa paham asal-usulnya, dan bagaimana kemudian memiliki kecintaan terhadap Gresik, Jawa Timur, dan juga Indonesia. Itu memang menjadi tanggung jawab guru sejarah untuk bisa memberikan distribusi pengetahuan masa lalu kepada setiap siswanya, dan saya rasa teman-teman punya kapasitas semua yang ada di sini. Cuma kita istiqomahnya sampai kapan kan gitu. Semoga tetap istiqomah sampai kemudian kita menjadi pelajar sepanjang hayat sesuai dengan Merdeka Belajar. Selanjutnya mungkin saya persilakan untuk kepada Pak Pri selaku pembina MGMP sejarah untuk sedikit memberi pemantik. Bagaimana kita tahu semua Pak Pri ini selain sebagai pengawas sekolah dan juga dulu pernah menjadi bagian dari pengajar mapel sejarah juga. Beliau juga aktif di dunia kepenulisan, beberapa artikelnya mudah ditemui di koran-koran baik di Surya, kemudian di media-media online. Terakhir saya juga membaca tulisan beliau di Gresik 1, dan memang terlihat sederhana tema-temanya, tapi selalu menjadi catatan penting. Ini yang kadang bagi teman-teman yang kesulitan memilih tema tulisan apa, pasti gitu Pak. Yang sering itu saya nggak bisa nulis, nggak mungkin. Setidaknya kan paling nggak pernah mengerjakan skripsi gitu kalau guyonannya teman-teman lah. Cuma kadang teman-teman ini kesulitan memilih tema yang kemudian dianggap tidak penting tapi ternyata harus dicatat oleh sejarawan atau oleh guru sejarah. Nah ini Pak Pri, mungkin bisa sedikit apa istilahnya ya, berbagi pengalaman sebagai pemantik kita sebelum nanti Bapak pemateri selanjutnya akan lebih kepada bagaimana melihat sudut pandang lokalitas. Nah Pak Pri saya harap bisa memberikan sedikit tips dan trik kemudian melihat peluang tulisan ini bisa menjadi menarik, baik dibaca di internal guru atau kemudian dibaca secara publik gitu. Monggo Pak Pri. Terima kasih Pak Wildan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Bapak Kiswanto SPD MPD. Yang saya hormati kawan-kawan dari Mata Seger, dan yang saya banggakan kawan-kawan saya di MGMP. Kita tetap berkawan-kawan ya ini, kita tetap ya sama. Kemarin Pak Adib dan kawan-kawan ya, saya selalu memposisikan sejajar dengan kawan-kawan supaya kehadiran saya itu bisa membuat kawan-kawan tetap enjoy juga. Siap. Gitu ya. Oke, baik teman-teman, mari kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat berbagi ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para generasi penerus perjuangannya. Teman-teman sekalian, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan MGMP ini. Bahkan kalau saya mencatat ini kegiatan yang
pertama kali saya ikuti ketika saya menjadi pengawas. Kemudian nanti saya bisa mengikuti kegiatan kawan-kawan MGMP dari bulan ke bulan. Kemarin saya berpesan ya kepada kawan-kawan, karena sekarang itu tempat itu tidak terbatas, maka saya berharap untuk MGMP itu bisa dilaksanakan setiap bulan sekali meskipun tidak dalam tatap muka. Nah, dalam MGMP nanti saya berharap untuk berbagi praktik baik ya. Nanti bergiliran ya, mungkin 1 bulan bisa 2 atau 3 orang yang berbagi praktik baik. Nah, kita untuk melakukan sesuatu kita tidak perlu jauh-jauh kemana-mana karena banyak teman-teman yang ada di sekitar kita ini yang sudah memiliki praktik baik. Nah, itu harus ya dan perlu untuk dibagikan. Piagam, piala itu tidak akan ada artinya yang kita simpan di almari, piagam yang kita pajang di tembok itu tidak akan ada artinya ketika ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita bagikan. Ya, oleh karena itu MGMP harus memberikan wadah kepada teman-teman yang sudah memiliki berbagai praktek baik itu untuk diaktualisasikan dan dibagikan. Teman-teman yang saya hormati, ya, Bapak Keswanto tadi sudah memberikan kata kunci dalam pidatonya bahwa kita dalam menuliskan sejarah nanti kita harus menyentuh juga budayanya. Bagaimanapun realitanya saat ini budaya kita itu berada dalam kepungan budaya asing. Nah, kita tentu harus punya semacam lokal genius ya untuk bisa menyaring, memfilter sehingga budaya yang dari luar negeri itu tidak berjalan liar. Nah, teman-teman ya, saya kemarin juga dapat bocoran bahwa muara daripada kegiatan ini adalah menulis buku tentang kearifan lokal atau sejarah lokal Gresik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kes bahwa Gresik ini kaya ya akan sejarah dan budaya, dan Gresik itu merupakan bagian penting dalam lintasan sejarah nasional. Oleh karena itu dan ini juga patut untuk dikembangkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi Pak Hildan menanyakan bagaimana Pak cara menulis supaya kita mendapatkan tema yang terbaik. Salah satunya adalah kita menulis sesuatu yang ada itu tidak masalah Pak. Asalkan itu nanti dikembangkan. Misalnya begini, kita tentang Maulana Malik Ibrahim. Pak Pri, mohon izin nggih. Saya sudah ditunggu di sebelah nggih. Dengan segala hormat, tidak mengurangi rasa hormat saya pada panjenengan semua, saya mohon izin nggih untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Ngaten matur suwun saya potong Pak Pri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Saya lanjutkan teman-teman. Kita berbagi saja ya ini ya. Kita berbagi saja. Kalau kita misalnya membahas tentang Maulana Malik Ibrahim atau membahas tentang Sunan Gunung. Nah, ini sudah banyak dibahas oleh banyak orang. Tetapi kalau misalkan kita itu menemukan hal baru, kita menemukan angle baru, ya, itu bisa ya kita tulis lagi untuk kita kembangkan tulisan-tulisan. Nah, jadi kalau kita menulis itu adalah angle-angle yang jarang ya, angle-angle yang jarang disentuh oleh orang lain, dan upayakan dengan bahasa-bahasa yang tidak berat. Nah, teman-teman dari ilmu sejarah itu memang sudah terbiasa menulis dengan plong bab 1, bab 2, bab 3, jadi kadang berat itu. Jadi kita kemas dengan diksi-diksi yang populer. Jadi seperti itu. Misalnya kemarin ya saya juga bincang-bincang sama Mas Adib dan kawan-kawan tentang Sumur Songo ya. Sumur Songo ini kan juga jarang orang yang membahas tentang Sumur Songo ini. Nah, tentu ini nanti akan bisa menjadi kajian atau menjadi bahan tulisan dengan mencari referensi-referensi atau bukti-bukti
baru ya, bukti-bukti baru yang bisa ditemukan. Ya. Kalau ya Mas Eko Jarwanto ini ya, bukti-buktinya itu luar biasa itu, dan mendapatkan bukti-bukti dari Belanda. Meskipun Belanda itu sebenarnya kan bukti asalnya juga dari Indonesia. Nah itulah bangsa asing cara menjauhkan kita dengan adalah dengan cara menjauhkan sejarah. Makanya sejarah ini memang sangat penting ya. Dan di dalam kurikulum merdeka nanti ada satu tema dalam pembelajaran proyek itu adalah tentang kearifan lokal. Teman-teman, saya mohon izin sebentar ini ya, supaya sambil menunggu pembicara yang berikutnya. Sudah masuk Pak Pri. Mungkin saya akan Pak Jumadi. sedikit untuk ini. Saya sudah menyiapkan sedikit saja ya, PowerPoint PPT ya. Ini yang saya tampilkan adalah poin-poin yang benar-benar punya power, mudah-mudahan. Jadi sejarah lokal sebagai lokal genius ya. Ini tadi sebenarnya sudah dijadikan sebagai keynote speaker pidato kuncinya Pak Kiswanto. Yeah. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi sebenarnya kita itu sebagai guru sejarah memiliki kewajiban ya untuk membangkitkan kesadaran sejarah bagi anak-anak kita ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa peristiwa atau tradisi yang ada di sekitar kita itu tidak mungkin muncul secara tiba-tiba ya. Tidak bisa muncul secara tiba-tiba, tetapi pasti ada sejarah dan filosofi yang melatar belakanginya. Nah, kalau kita menyampaikan sejarah lokal, ya, tentu ini akan menjadi hal penting bagi anak-anak sebelum mereka itu membuka matanya untuk sejarah yang lebih luas. Ini menjadi satu pijakan ya, ini menjadi satu modal sebelum mereka melangkah atau melakukan tindakan yang skupnya lebih luas. Nah, kita dengan sejarah lokal itu diharapkan kita bisa bersikap lokal tapi melangkah global. Nah, pemahaman sejarah yang benar itu akan melahirkan kesadaran sejarah yang menuntun seseorang mengenali dirinya sendiri sebagai bangsa, kepada self of understanding of nation, kepada persoalan what we are maupun why we are what we are. Jadi ini ya. Jadi ini pentingnya sejarah lokal tadi. Nah, jadi tetap ya nanti kita jangan sampai ya kita tidak membangkitkan kesadaran sejarah pada anak-anak. Ini mungkin menjadi roh daripada pembelajaran sejarah, yaitu kesadaran sejarah itu sendiri. Nah, lokal genius sendiri ini ya, saya ambil contoh misalnya Pudak, Legen ya ini. Ya tadi saya katakan bahwa budaya kita itu diakui atau tidak ya sedang berada dalam kepungan budaya asing. Nah, kita harus punya lokal genius. Lokal genius itu adalah kemampuan seseorang atau kemampuan satu wilayah atau kemampuan satu bangsa untuk mentreatment ya unsur-unsur yang datangnya dari luar, sehingga mereka itu jalannya bisa terarah dan terkontrol. Lokal genius itu bukan anti asing ya, tetapi mereka bisa bersinergi atau berkolaborasi. Kalau dalam bahasa budayanya adalah berakulturasi. Jadi peran guru ini sangat penting ya. Peran guru juga sangat penting ini untuk membangkitkan kesadaran sejarah tadi ya. Karena kesadaran sejarah lokal itu akan menuntun seorang dapat hidup di tengah dunia global tanpa tercerabut dari akar dan budayanya. Jadi ini harus diberikan ya bekal-bekal ini kepada anak didik. Kalau tidak seperti itu, maka mereka tidak akan mengenal yang namanya Legen, tidak akan mengenal yang namanya
kuda, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini peran dan tugas guru ya, mengenalkan sejarah dan budaya lokal di sekelilingnya kepada peserta didik. Seperti tadi yang saya katakan, sebelum membuka matanya ke skup yang lebih luas, anak-anak itu harus mengenal terlebih dahulu sejarah dan budaya yang ada di lingkungannya sendiri. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan sejarah lokal dalam pembelajaran, baik yang berbasis konten maupun berbasis proyek. Jadi meskipun nanti di kurikulum Merdeka Belajar itu kita lebih fleksibel Bapak Ibu, kawan-kawan ya. Lebih fleksibel, lebih ringan dan lebih merdeka, tidak seberat dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Nanti kita bisa menyesuaikan capaian-capaian belajar itu mungkin dengan sejarah lokal kita. Jadi tergantung kita sendiri nanti yang jadi dari capaian belajar itu tadi. Nah kemudian nanti kalau yang berbasis proyek, nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya untuk mengangkat kearifan lokal seperti itu. Jadi diintegrasikan ya, bisa secara terintegrasi, mungkin juga bisa dilakukan secara rutin ya, rutin itu misalnya kita membuat satu kesepakatan 1 bulan sekali untuk menggunakan produk-produk asli Gresik misalnya seperti itu ya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran sejarah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang nomor 2 dan nomor 3 ini ada kaitannya ya. Ada kaitannya. Kemudian ini agar sejarah tidak menjadi pelajaran yang menyibukkan, yang pertama adalah ajari anak-anak itu supaya mereka tidak larut dan tenggelam dalam sejarah. Artinya jangan kita itu seperti dulu ya, paradigma lama ya, sejarah itu dihafalkan. Jadi nek wis mari dihafalno, ulangan besok bisa, tapi setelah itu lupa lagi dan mereka tidak akan paham. Ya, artinya peristiwa sejarah itu harapannya dijadikan satu bahan refleksi sehingga menjadi pijakan untuk membuat sejarah. Jadi anak-anak itu diarahkan menjadi history maker atau pembuat sejarah dengan prestasi yang gemilang misalnya ya, dengan tindakan-tindakan heroiknya misalnya seperti itu ya. Dengan mempelajari nilai-nilai sejarah yang lalu. Nah, sejarah lokal ini juga perlu ditanamkan ya, bahwa sejarah lokal itu bukan berarti kita menumbuhkan fanatisme kedaerahan. Nah, ini harus digarisbawahi kawan-kawan ya. Ya, bahwa sejarah lokal itu bukan bermaksud menumbuhkan semangat kedaerahan yang berlebihan. Akan tetapi kita sampaikan bahwa sejarah lokal itu adalah bagian daripada sejarah nasional. Seperti tadi yang saya katakan bahwa Gresik sendiri pun menjadi bagian atau pernah menjadi lintasan sejarah nasional. Kemudian yang berikutnya adalah agar tidak membosankan ya, pelaku sejarah saat ini dan penentu sejarah masa yang akan datang. Ya, maksudnya adalah dengan mempelajari sejarah ya, diharapkan anak-anak itu bisa berpikir, analisis dan bernalar kritis. Ya, mereka bisa menautkan, mengoneksikan 3 dimensi waktu, masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Ya. Dengan nilai-nilai masa lalu, dia bisa menjadi pelaku dan pembuat sejarah saat ini, dan dialah yang akan membawa kemana peristiwa ini akan dibawa ke masa depan. Nah ini, jadi seperti ini. Ya, jadi lakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan jenjang pendidikan anak-anak. Ya, kalau kita di SMA, maka pendekatannya adalah pendekatan analisis dan kritis. Jangan lagi anak-anak disuruh menghafalkan tentang perang Diponegoro dan lain sebagainya. Nah, selamat mengikuti webinar dan terima kasih ya.
Mungkin masih ada waktu 10 menit ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin disampaikan untuk berbagi praktek baik di sini. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Pemantiknya luar biasa berkaitan dengan bagaimana menempatkan lokal jenius atau kearifan lokal dalam sudut pandang hari ini dan globalisasi. Tadi sebuah pesan yang kita catat bahwa mencintai budaya lokal atau lokal genius atau secara lokal itu bukan artinya anti asing atau anti dari kebudayaan lain, tapi bagaimana menyiapkan diri agar kemudian tidak tercerabut dari akar historisnya, akar sejarahnya. Ini yang terpenting, bahwa memang tidak untuk menimbulkan cinta yang berlebihan, tapi bagaimana kemudian menumbuhkan rasa memiliki. Itu mungkin poin yang bisa saya dapat. Karena Pak Jumardi sudah hadir, mungkin nanti pertanyaan ataupun wacana-wacana gagasan, ide yang ingin disampaikan teman-teman bisa disampaikan setelah pemaparan dari Pak Jumardi. Saya ucapkan selamat datang pada Pak Jumardi sebagai pemateri. Beliau merupakan di CV yang saya dapat dosen di Universitas Muhammadiyah Buya Hamka di Jakarta. Beliau memang saya lihat di beberapa jurnalnya memang fokus dalam kajian secara lokal dan geografi. Jadi bagaimana kemudian menempatkan lokalitas dan kajian geografi sebagai kekuatan. Jadi nanti bisa tanya-tanya ini yang suka dengan kajian-kajian toponomi. Di sini ada ahlinya Pak Jumardi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Jumardi untuk menyampaikan pemaparan materinya, sekaligus bisa memantik pendiskusian yang menarik pada siang hari ini. Waktu dan tempat Pak Jumardi mungkin bisa dimulai, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, teman-teman MGMP yang saya hormati, mohon izin saya harus mundur setengah jam dari jadwal yang diberikan oleh Pak Ulung. Kalau saya manggilnya Mas Ulung, meskipun masih sebenarnya Mas Ulung ini senior saya, Bapak Ibu, senior saya. Beliau yang banyak mengajari saya, beliau yang banyak memberikan nasihat. Jadi kalau tadi Mas MC terus menyampaikan ini, justru Mas Ulung saya baik belajar nih. Bapak Ibu izin memperkenalkan diri, saya Jumardi, sehari-hari diamanahkan bertugas di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, dan alhamdulillah sampai hari ini masih konsisten berbicara dan Bapak Ibu berbahagia dan dalam kondisi sehat ya. Saya mohon maaf kalau nanti dalam perjalanan proses diskusinya tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu, tapi insya Allah saya bersedia jika ada diskusi yang bisa memberikan kalau ada pertanyaan jawab lah secara jawab, baik melalui Mas Ulung atau melalui email saya. Bapak Ibu, saya agak kurang familiar dengan Google Meet, mohon izin ya. Tapi saya coba ini, bisa nggak ini dari tadi nanya-nanya untuk ganti background aja supaya tidak terlihat begini, saya kesulitan. Mana? Mele. Kedengeran Pak Jum? Belum ngomong memang Mas.
Saya baru mau nyiapin. belum ya? Paling sabar, Oh, gitu sampai ya. buru-buru aja. Tapi nggak apa-apa, supaya nggak ngantuk jam-jam merawan ya. Besok HP-nya ganti ya. Ini ini laptop yang paling canggih untuk sementara waktu. Ketika saya share screen, saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu sekalian, wajah orang-orang yang terdidik, tercerahkan, saya istilahkan itu karena meminjam istilah dari Pak Anar Gonggong. Jadi ketika para pendahulu, para orang-orang pahlawan kita, mereka adalah orang-orang yang terdidik, tercerahkan. Kenapa? Karena mereka pahlawan-pahlawan kita tidak hanya memakai akal, tapi memakai hati ketika bertindak, berlaku, dan mengambil keputusan. Nah, wajah-wajah itulah yang saya butuhkan untuk tatap muka. Makanya saya agak familiar dengan Google Meet, karena itu Mas Ulung, ketika share screen, ini wajah teman-teman Bapak Ibu tertutupi. Meskipun saya bisa setting untuk tetap bisa. Tapi mohon maaf, ini banyak yang nggak membuka ininya Mas Ulung, banyak yang tidak membuka, nggak on kamera, nggak on kamera. Bahwa salah satu kedekatan dan keberhasilan pembelajaran saat ini meskipun online adalah tatap wajah melalui alat bantu. Halo. Disitulah kebangun kedekatan kita antara saya dan itu yang saya sering bangun, dan itu bagian secara tidak langsung saya sudah menanamkan semangat percaya diri. Semangat percaya diri itu salah satu, kalau tadi ada bahasa kearifan lokal itu Pak Pri Handono. Percaya diri itu bangsa kita percaya diri dari masa proklamasi sudah percaya diri. Dari masa kerajaan sudah percaya diri, terbukti oleh kerajaan-kerajaan besar yang hadir di Nusantara dan orang-orang pahlawan-pahlawan kita yang di masa penjajahan itu. Dan itu bukti salah satu percaya diri itu Pak Priyandono. Itu tatap muka. Bapak Ibu, ini saya izin mulai ya. Urgensi pembelajaran sejarah lokal. Tadi sudah Pak Priyandono menyampaikan perihal sejarah lokal. Saya kutip satu saja pendapatnya Pamela Anderson. Saya agak loncat-loncat karena langsung ke poinnya aja. Bapak Ibu, ada satu pendapat yang ini saya gunakan dan saya rujuk ketika saya membuat disertasi tentang sejarah lokal. Pendapat dari Pamela 2006 bahwa sejarah lokal adalah tentang kajian orang, tempat, institusi, komunitas di sekitar kita. Dan kata di sekitar kita inilah yang menjadi titik poin atau perlu di underline dan diberi tanda kuat bahwa sejarah nasional hingga hari ini memang bukan mengabaikan ya Bapak Ibu ya, tapi belum mengakomodir, tidak bisa mengakomodir semua peristiwa sejarah yang terjadi secara nasional maupun di wilayah kita. Mengapa demikian? Karena di dalam sejarah nasional ada pembatasan yang perlu masuk dan perlu dikuatkan tergantung kepentingan terhadap nilai sejarah peristiwa tersebut. Nah, terkait di sekitar kita itu tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Pri, bahwa ada hal-hal yang luput dari hadapan kita, dari kacamata kita, padahal kita sering tahu dan sering melihat bahkan mendengar hal-hal yang berbau sebuah peristiwa, baik itu sejarah maupun peristiwa sifatnya cerita. Sebagai salah satu contoh, satu ketika saya pernah bertanya kepada salah satu dosen saya, saya bertanya tentang prostitusi. Waktu itu yang sedang adalah Doli, yang Bapak Ibu sendiri mungkin dekat dengan Doli, ada yang dekat, ada yang, dan bahkan mungkin pernah bermain ya Mas Ulung ya. Mas Ulung jangan sering-sering sekarang, sudah harus tahu diri. Iya, itu dulu sering itu Pak. Waktu itu Doli. Untuk kita jawab ya Pak ya. Sekarang kita di sisi banyak waktu itu tentang prostitusi. Ternyata Bapak Ibu ketika ditelisik
tentang prostitusi, perilaku prostitusi di Indonesia dengan waktu itu sampelnya Doli. Prostitusi sudah terjadi sejak zaman kerajaan, dan kalau hari ini kita kenal istilah mami dalam tanda petik, germo dalam tanda petik dan sebagainya, istilah yang sama juga dikenal di masa kerajaan. Dan itu unik ketika saya baru tahu namanya juru jalir, orang yang bertugas memanage tindakan prostitusi, tapi itu legal dan tapi kalau juru jalir memang dipelihara dan salah satu petugas kerajaan yang ditugaskan untuk memanajemen kegiatan prostitusi. Dan waktu itu Doli menjadi pembicaraan hangat ketika akan dilakukan pembongkaran karena ada isu yang tidak terima karena berhubungan dengan ekonomi. Banyak orang yang terlibat menaruh harapan terhadap kegiatan di sana. Tapi biar gimana pun tindakan itu tidak diizinkan oleh negara atau tidak bisa dilegalkan oleh negara. Tetapi pernah terjadi di masa Indonesia masa lampau dengan petugasnya namanya juru jalir. Nah, ketika juru jalir inilah yang menjadi menarik Bapak Ibu ketika disampaikan di kelas. Tapi bukan praktek prostitusinya maksudnya. Istilah-istilah yang digunakan pada masa kerajaan yang sebenarnya hari ini juga sudah ada, dan tapi di masa kerajaan dulu sudah berlaku. Salah satu contoh kecil juga yang bisa Bapak Ibu cermati bahwa kadangkala kita memang sebagai pendidik, mohon maaf sekali, bukan merendahkan teman-teman guru, karena diburu dengan waktu, dibatasi dengan jadwal, akhirnya materi pembelajaran sejarah yang notabene harus analisis kritis tadi seperti Pak Priyandono sampaikan, kurang mengembangkan diri bahwa ada peristiwa sejarah yang bersifat lokal tapi terkait dengan nasional, dan itu penting kita sampaikan ke peserta didik kita, mengingat mereka adalah anak-anak yang hari ini hidup di zaman milenial yang boleh jadi dengan segala keterbatasannya meskipun teknologi sudah sedemikian canggih, karena digitalisasi yang sudah ada tidak dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik. Literasi digital yang ada belum juga bisa diperoleh dengan baik oleh mereka, selain mereka menggunakan teknologi itu untuk bermain game dan lain sebagainya. Literasi justru tidak digunakan dengan baik. Berangkat dari Pamela ini, Bapak Ibu, pendapat Pamela ini, banyak hal yang di sekitar kita bisa kita angkat kaitkan dengan peristiwa nasional. Di slide saya ada nama, saya nggak kelihatan juga nih namanya siapa ya, orang yang pencetus Hari Pahlawan. Peristiwanya ada, tetapi begitu di tingkat nasional ketetapan Hari Pahlawan itu pasti butuh satu diskusi yang kuat kenapa kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, dan ada orang yang bertanggung jawab dan mengurusi kenapa kemudian 10 November jadi Hari Pahlawan, dan adik-adik kita, anak-anak kita perlu juga diberi pemahaman hal seperti ini. Selanjutnya misalkan ada tokoh-tokoh santri dalam beberapa perang di beberapa perlawanan kita terhadap penjajah. Peran santri seolah-olah terabaikan. Wajar kalau hari ini akhirnya ada gesekan antara sesama anak bangsa, dari bukan permasalahan Bapak Ibu, tapi memang ada gesekan dan harusnya dipertegas dengan kejaran dengan jelas. Jadi Mas Ulung, selain pahlawan yang ada, santri-santri kita juga punya peran yang jadi tidak tercatat dalam sejarah nasional, tapi perannya harus diakui, mereka turut membantu suksesnya perlawanan kita terhadap penjajah. Ada beberapa nama-nama saya contohkan di sini, misalkan Ong Chong Bing ini yang
bertugas sebagai dokter. Peristiwa 10 November tentu akan menyisakan banyak kisah dari yang kehilangan nyawa, kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang tidak hanya cara membantu perangnya dengan bidang lain. Salah satunya Ong Chong Bin ini melalui kesehatan, dokter mengobati orang-orang yang terluka pada saat peristiwa. Dan di buku sejarah, Bapak Ibu, peristiwanya hanya diangkat ya kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, siapa tokoh sentralnya. Tapi orang-orang yang terlibat selain tokoh sentral tentu ada palang merah, ada palang biru, ada kedokteran dan sebagainya. Orang-orang inilah, tokoh-tokoh inilah yang perlu kita sampaikan juga melekat dengan peristiwa tersebut di ruang-ruang kelas. Ini contoh saya, teman-teman, Bapak Ibu. Selain palang merah memang ada palang biru. Rute ini saya pikir sudah banyak beredar di dunia maya, Bapak Ibu bisa lihat. Dan terakhir ada Kolonel Sungkono yang juga pernah datang sebuah peristiwa di Surabaya. Yang perlu digarisbawahi lagi, kita agak sedikit abai terhadap peran wanita, bahwa kesuksesan peristiwa 10 November tersebut ada juga peran wanita. Selama ini kan kita terlalu mengurangi, akhirnya ada kalau di DPR itu porsi 20% untuk wanita ya. Kebetulan kalau wanita ini kajiannya Mas Ulung luar biasa nih Pak Priyandono, Pak Moderator. Kalau urusan wanita beliau agak cepat. Dan siapa yang tidak tahu, dan kalau kita angkat pertamanya Reza saja Bapak Ibu, tentu akan menarik ya. Reza punya nenek namanya ini, dan beliau adalah orang yang berperan dan membantu saat pertempuran Surabaya. Tentu anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah akan merasa tertarik belajar dan tidak kering ya belajar sejarahnya. Dan beberapa hal peristiwa di tingkat lokal boleh jadi beririsan langsung memang dengan sejarah nasional. Tapi ada juga peristiwa sejarah lokal yang justru menguatkan budaya bangsa seperti yang tadi disampaikan Pak Priyandono. Lagi-lagi alih-alih kita bicara teknologi Bapak Ibu, hari ini dengan segala kecanggihannya seolah-olah pada peristiwa sejarah masa lampau teknologi belum dikenal. Tetapi anak kita perlu disampaikan bahwa untuk mengolah dan bertahan hidup, mereka sudah mengembangkan teknologi yang maju pada zamannya. Dari mulai mengolah besi, batu, dan segala macamnya untuk bertahan hidup, mereka sudah mampu mengolah untuk bertahan hidup. Dan itu salah satu bentuk teknologi. Nah, berarti yang salah adalah pemahaman tentang teori teknologi sendiri, bahwa teknologi diartikan seperti laptop, handphone, elektronik, itu bahasa teknologi. Padahal teknologi adalah hanya alat bantu. Alat bantu kalau di kita berarti alat bantu untuk pendidikan, kalau di kegiatan rumah tangga berarti alat bantu untuk kegiatan rumah tangga. Dan hal-hal itu yang belum dikuatkan oleh kita selaku pendidik, baik di ruang-ruang kelas maupun di ruang virtual yang seperti hari ini atau siang ini kita lakukan. Yang lantas bagaimana caranya? Saya dari tadi bicara tentang teori-teorinya terus. Lantas bagaimana kita mencari tahu sumbernya ya Bapak Ibu ya? Lawang sumbernya angel lah, boleh nanti sumbernya terus ini saya enggak enak trap tekunan kita juga lihat bahwa peristiwa sejarah memiliki makna terhadap satu-satunya untuk dilakukan di awal. Putus dulu. Ya, Mas. Putus. Sudah?
sudah lumayan bisa diulang Mas. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menggali sumber sejarah lokal adalah melalui observasi dan wawancara. Wawancara ini bisa kita kategorikan sebagai sejarah lisan. Bapak Ibu, di sekitar kita tentu ada orang-orang yang pernah hidup zaman tua kita, hidup pada zaman sebelum nenek kita. Mungkin keterbatasan mereka bicara, mungkin tapi mereka masih punya memori untuk menyampaikan sebuah sejarah. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk mencari atau menuliskan sebuah peristiwa lokal yang berdampak terhadap sejarah nasional itu sendiri. Sebagai salah contoh, mohon izin Mas Ulung, Bapak Ibu terdengarkah? Masih terdengar suaranya? Kasih Pak. Jelas ya? Masih. Ya, salah satu cara tadi sejarah lisan boleh jadi dengan segala keterbatasan orang-orang tua kita, yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan sumber lisan atau melakukan wawancara sederhana. Mereka pasti akan masih menyimpan memori yang kuat terkait sebuah peristiwa. Tentu masih harus diuji lagi kebenaran dan kesahihan dari sebuah datanya. Tapi itu tidak mengurangi nilai. Oke, ini yang ininya dipegang biar Pak Mas di sini. Ya, sini dulu. Izin. Awas lagi ini saya tinggalin. Tidak mengurangi Halo, masih terdengarkah? Dengar Mas. Masih ada. Ya masih bisa dilanjut. Bentar dulu. Bentar, saya bergerak. Ini agak. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu. Kembali lagi ke sumber lisan. Ada hal-hal yang mungkin boleh jadi disimpan memori kuat oleh orang-orang kita. Cuma memang mereka tidak akan menyampaikan hal tersebut kepada kita dengan alasan cukup kita saja yang mengalami, kalian tidak usah mengalami. Biasanya orang tua seperti itu. Nah, tetapi untuk kepentingan akademik kita bisa menyampaikan atau meminta informasi. Salah satu contoh Bapak Ibu, saya pernah melakukan mewawancarai salah satu tokoh di daerah Tangerang Serpong. Dia adalah pemuda 13 tahun saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Ketika proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan, anak-anak muda seumuran yang saya wawancarai sedang bermain. Peristiwa tersebut tidak langsung sampai Bapak Ibu, tidak langsung sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Di Serpong, Tangerang, proklamasi sampai 2 tahun kemudian, tahun 1947. Anak-anak muda yang tadi saya wawancari mengatakan bahwa peristiwa proklamasi 1945 kita terima 2 tahun kemudian. Itu pun dengan dilatar belakangi sebuah peristiwa yang hampir menewaskan 1.000 santri, 1.000 ulama dan santri yang kurang lebih berjumlah 1.000. Dari saking banyaknya pahlawan yang gugur, mungkin boleh jadi tidak berjumlah 1.000, tapi saking banyaknya orang yang gugur pada saat itu, baik santri maupun ulama, maka dinamakan pahlawan 1.000. Dan dari nama itu kemudian diabadikan menjadi sebuah nama jalan yang kalau di istilah Pak Moderator toponim ya, jadi dijadikan sebuah nama jalan pahlawan 1.000 di daerah Serpong. Dan peristiwa proklamasi tersebut menjadi titik tolak buat generasi muda di Serpong untuk melakukan perlawanan kembali kepada penjajah. Hal ini
tidak tercatat Bapak Ibu di dalam sejarah buku sejarah nasional, tapi ada dalam peristiwa lokal di dekat kita. Dan hal itu yang perlu kita gali, kita berikan kepada anak-anak kita, adik-adik kita di kelas, supaya bergairah mereka dan analisis kritis yang tadi diharapkan oleh Pak Prihandono tercapai. Jangan takut ketika atau jangan malu ketika dibilang sejarah adalah mata pelajaran hafalan, karena tidak ada mata pelajaran yang tidak dihafal. Tidak ada mata pelajaran yang tidak dihafal, termasuk matematika, fisika, kimia, dan segala macam. Mereka ada hafalnya, Bu, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyerah. Cuma tentu ketika ada statement sejarah hanya hafalan, kita sulit melakukan perlawanan dalam tanda petik, maksudnya memberikan bantahan akademik bahwa tidak ada mata pelajaran yang tidak dihafal, semua hafal. Cuma tingkat hafalnya tidak untuk diaplikasikan hanya untuk kapan, di mana, siapa, bukan hanya itu, tapi analisis kritis yang dibutuhkan. Bapak Ibu, saya kembali ke share tadi. Saya pikir terakhir apa yang saya sampaikan penting ya, kalaupun penting semua tidak ada yang tidak penting. Tapi seberapa kuat kita memberikan pemahaman sebuah peristiwa adalah bagaimana daya analisis sebuah peristiwanya. Selaku pendidik memberikan suplemen informasi sejarah dalam pembahasan sejarah di kelas. Hal ini yang harusnya menjadi organisasi di guru-guru sejarah. Kami di P3SI, di masyarakat sejarah Indonesia, terus bergerak mengumpulkan data terbarukan, melakukan kajian-kajian dan penelitian untuk pengembangan penulisan sejarah lokal. Dan itu tidak bisa orang per orang, harus kita secara serentak bekerja mengangkat tema-tema lokal untuk kepentingan sejarah nasional. Dan sejarah lokal juga bermanfaat untuk menguatkan karakter bangsa, karena biar bagaimanapun kuatnya serbuan budaya asing, kalau kita imbangi dengan kearifan lokal yang tadi disebut Pak Prihandono, tentu anak-anak kita akan merasa tidak kesulitan menerima atau mengimbangi budaya lokal budaya asing yang masuk ke Indonesia. Saya pikir Pak Moderator yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih ke Pak Mardi, punya luar biasa, banyak hal yang kemudian tadi sudah bisa kita ambil. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin bisa ada pertanyaan atau pernyataan atau sharing gagasan terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana kemudian menggali secara lokal untuk konektivitas menjadi secara nasional, atau bagaimana kemudian peranan historiografi lokal ini juga mempengaruhi dari historiografi nasional. Tadi sudah banyak diberikan contoh oleh pemateri bagaimana peristiwa-peristiwa lokal di daerah ini memiliki keterkaitan atau setidaknya menambal narasi-narasi sejarah yang memang belum tertulis. Jadi bagaimana kemudian tugas kita sebagai guru sejarah juga tidak hanya saja mengajar, tapi juga mencatat, mendokumentasikan setiap ingatan-ingatan yang ada di masyarakat atau ingatan-ingatan pelaku sejarah, saksi sejarah tentang peristiwa di masa lalu yang tentu boleh dikatakan pasti akan hilang ingatan ini, baik di makan usia atau pelaku sejarahnya meninggal. Jadi peran kita sebagai guru tidak hanya mendidik siswa, tapi juga mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau kesadaran sejarahnya terbentuk. Jadi tidak hanya menghafal saja, meskipun sejarah itu bagian dari menghafal, tapi bagaimana menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran sejarah dan kemudian membangun nalar kritis sehingga kemudian menjadi pelajar yang
memiliki semangat atau mau belajar terus-menerus. Mungkin dari teman-teman ada Pak Pri, mungkin ada Pak Rio, mungkin ada teman-teman yang lain, Pak Ulung juga tadi. Ternyata Pak Ulung ini masih dekat dengan pemateri, bahkan senior gitu. Angkat tangan saya ke Pak Ulung, mungkin bisa memberikan cerita atau baik pengalamannya dalam kegiatan mendokumentasikan masa lalu, atau mungkin teman-teman yang lain, atau mungkin juga ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak pemateri. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan oleh panitia. Kami persilakan, monggo teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan gagasan baik terkait tema atau terkait respon diskusi atau presentasi dari pemateri tadi. Saya Pak Wildan. Oh iya, monggo. Pak Isa. Monggo Pak. Kita langsung. Iya, mantap nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumardin dan Pak Priandono, kita ini kan mau menulis secara lokal ya. Dalam angan-angan saya tidak pernah menulis sama sekali. Apakah dalam penulisan secara lokal itu bentuknya seperti sebuah narasi, kemudian yang kita uraikan awal itu kita kan berangan-angan. Awal menulisnya itu dari mana kita melangkahnya. Kalau kita dari Gresik, apa kita melangkahnya itu berangkat dari kondisi geografis Gresik, kita uraikan, baru kemudian nanti kita ke topiknya, ke topik biografi orang, seandainya menulis orang, apakah biografinya kita uraikan dulu, baru kita ke wawancara sumber, atau wawancara dulu, kemudian ke biografinya yang kita wawancarai. Saya di sini tuh mau menulis mbahnya istri saya. Kebetulan mbahnya istri saya itu ketua paguyuban makamnya Ageng Pinate mulai tahun 50, kemudian meninggal tahun 72. Nah setelah itu baru ada Kiai Haji Mukhtar Jamil, itu diganti Haji Mukhtar Jamil. Dari Haji Adnan Saleh kemudian meninggal, diganti oleh Kiai Haji Mukhtar Jamil itu. Nah yang mau saya awali di sini nulis geografinya, kondisi geografinya Gresik, kemudian ke biografinya yang saya tulis, atau wawancara dulu baru ke biografi yang saya mau tulis di situ. Terima kasih Pak Priandono dan Pak Jumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi mungkin wabarakatuh. bisa didiskusikan atau mungkin bisa dijawab oleh baik Pak Pri sedikit, mungkin bisa ditambahkan Pak Jumardi. Bagaimana sebenarnya memulai menulis sejarah lokal ini, jika kemudian biografi bukan tokoh yang kemudian memiliki peran besar, mana yang kemudian harus didahulukan gitu, menggali sumbernya dulu atau mencari perannya dulu, bisa dimulai kedua-duanya. Monggo Pak Pri dulu, monggo, yang punya pengalaman menulis lokalitas di Gresik gitu. Bisa disambung Pak Jumardi untuk sedikit trik-trik gitu. Monggo Pak Pri. Terima kasih Pak Wildan. Pak Isa ya, tetap semangat Ya. untuk bisa menuliskannya itu. Jadi yang Pak Isa kan berencana menulis neneknya istrinya yang menjadi kakeknya ya Pak. Ya. Kakeknya Yang menjadi Pak, ada hubungan apa Pak Isa dengan Nyai Ageng Pinate tadi? kakek istri itu rumahnya Nyai Ageng Pinate Pak, Kebungson. Oh di situ, rumahnya di Iya. situ. Nah kakeknya Mungkin, itu dulu tuh okay, pengurus makan tahun 50. Waktu
dulu kuliahnya itu dengan Fakih Usman, Pak. Ada fotonya juga, kuliah di Bogor itu. Yang masuk Volkskraf, kemudian satunya masuk ke NU, satunya masuk ke Muhammadiyah. Yang kakeknya istri itu masuk ke NU, termasuk ke Masjid Jami itu, Pak. Itu pengurusnya. Ya, itu mungkin bisa begini Pak, bisa diawali bagaimana ya sepak terjang kakek itu kepada Nyai Ageng Pinate itu hingga seperti itu. Jadi sepak terjangnya seperti apa, terus nanti yang dilakukan itu apa saja itu dideskripsikan. Misalnya sampai bisa mengurus makam itu seperti apa, apakah ada hubungan kedekatan dan lain sebagainya. Itu mungkin diuraikan, ini juga menarik gitu Pak ya. Jadi Pak Jumardi tadi juga sudah memberikan contoh, misalnya ada peran wanita tadi ya, dan ternyata tokoh pahlawan wanita itu punya hubungan dengan Reza yang sekarang menjadi artis. Nah itu bisa dikait-kaitkan, itu mempunyai apa ya, menjadi semakin menarik untuk dibaca gitu Pak ya, kalau ada kaitannya dengan yang seperti itu. Jadi kita yang pertama kali nanti Pak Isa itu bisa mendeskripsikan tentang sepak terjang si kakek itu tadi. Kemudian bagaimana mereka bisa menjadi pengurus makam itu. Apakah ada hubungan keluarga dengan Nyai Ageng Pinate dan seterusnya. Seperti itu diawali dengan seperti itu Pak. Jadi terus kemudian sampai turun temurunnya itu. Jadi kalau misalnya mau menceritakan tentang biografinya kakek, mungkin tidak terlalu panjang dan detail Pak ya, cukup sepak terjangnya itu saja. Dan mungkin bisa diawali dengan siapa itu Ki Ageng Pinate Pak. Siapa itu Ki Ageng Pinate? Mungkin sah bandar perempuan pertama di Gresik, terus dia meninggal di sini, baru nanti dimasukkan kontribusi atau andil daripada si kakek itu terhadap Nyai Ageng Pinate itu. Saya kira begitu Pak. Menarik ini sebenarnya, hal baru ini. Ya, saya juga tertarik itu Pak. Terutama jaringan intelektualnya ya. Kalau memang satu periode dengan Fakih Usman, berarti termasuk jaringan intelektualnya di Gresik luar biasa itu. Dinamika jaringan intelektualnya. Bisa ditambahkan Pak? Dikonekkan ya. Ya. Ya, baik Mas Fadli dan Aisyah. Saya belum baca bahkan ya, tapi nanti mungkin bisa dapat dari Pak Isa. Saya akan melakukan wawancara sedikit dengan Pak Isa. Siapa yang tadi Bapak maksud orang tersebut? Pak, siapa tadi bahasa Pak? Adnan. Pak Haji Adnan Saleh Pak. Oke. Dari Gresik. Jadi siapa beliau di Pak? Gresik itu ada dua orang yang bersekolah di Bogor. Satunya itu Fakih Usman, satunya Haji Adnan Saleh. Haji Adnan Saleh itu punya orang tua namanya Haji Saleh. Pengurusnya Masjid Jami juga waktu itu katanya. Iya. Apa peran beliau Pak yang sampai hari ini masih terlihat, dan itu bukti ada karena beliau pernah mendahului sampai sekarang ini masih ada? Kalau yang sampai sekarang itu ada di makamnya Ageng Pinate itu Pak. Bukan, maksud saya peran yang akan Bapak teliti itu pada masa lampau apa sehingga hari ini masih bekasnya masih bisa ada, masih terlihat. Oh ini Pak, saya tuh mau mengambil sebenarnya tuh mendekati biografi, tapi saya arahkan ke makamnya Ageng Pinate. Saya pernah tanya ke ya, Bapak Ibu, Pak Isa, tadi saya sedang mempraktekkan cara bertanya aja sih, maksudnya saya mau kejar Bapak. Bapak sudah ajak belum dengan apa yang akan Bapak lihat? Itu aja. Kalau Bapak ajak, artinya berkeyakinan ini penting dan ini bisa menumbuhkan semangat
generasi muda lakukan. Kalau mulainya dari mana, awal menulis, tulislah apa yang ada di pikiran Bapak. Jangan pernah berbuat, mengedit, menghapus, mengganti apapun satu kata atau satu kalimat yang telah Bapak tulis. Jadi apapun yang ada terlintas di benak Bapak, di pikiran Bapak, tuliskan itu. Tuliskan dulu apa yang Bapak tahu, apa yang Bapak peroleh informasi, singkat ataupun padat ataupun banyak tapi banyak tapi butuh penjelasan, nggak apa-apa, Bapak tulis dulu aja semua. Bapak harus ketik dan Bapak harus lakukan itu. Dan jangan pernah berpikir dulu Bapak yang akan saya tulis, saya akan menulis A, B, C, D, jangan. Kalau saya ya, ini sebenarnya ini Mas Wildan, Pak Pri, tergantung kebiasaan ya. Kebiasaannya sih, kalau kebiasaan saya memang begitu, mengumpulkan dulu data yang sudah saya peroleh, baik lisan maupun tulisan, apapun itu saya tulis, dari sana baru kita bisa memutuskan apa yang bisa kita dalami. Yang tadi Bapak maksud, ada mahasiswa saya sekarang sedang saya bimbing meneliti tentang panca kaki. Panca kaki itu bagian dari sejarah keluarga. Adanya kita hari ini karena ada orang tua kita. Orang tua kita ada karena nenek kita ada karena buyut kita, dan seterusnya. Bahkan ada di Jawa ada istilah, apa Mas Widan kalau saya salah dibantu ya, anak utuh mbah buyut warang angga aku deket warang 13 lah pokoknya ya. Kutek gantung siwur. Nah, 13 itu aja boleh jadi kalau Bapak telisik ke peserta yang ada di sini belum tentu juga nyambung. Yakin saya, yakin. Nah, Bapak bisa tulis itu kaitannya dengan namanya dia meneliti tentang panca kaki, jadi urutan keluarga. Harapannya apa dari panca kaki itu? Panca kaki itu keberadaan kita hari ini tidak terlepas dari orang tua kita terdahulu. Kesuksesan hari ini itu berkat orang tua kita dahulu. Dengan adanya itu tumbuh kesadaran dari si mahasiswa bahwa ternyata sudah ada hasil, kebetulan sudah ada hasil bahwa dia adalah keturunan dari salah satu raja di Cirebon. Padahal selama ini dia tidak tahu, mahasiswa tidak tahu kalau dia pernah ada keturunan dari Cirebon. Dan dari situ juga diperoleh informasi bahwa di mana di keturunannya yang punya pendidikan tinggi. Kalau Bapak mau lihat tadi 2 orang yang bisa bersekolah keluar Gersik, berarti pendidikannya ya, Bapak bisa nilai itu juga. Bapak bisa telisik lebih dalam ketika menuntut ilmu, perannya seperti apa, begitu kembali ke daerah, apa yang dilakukan dan seterusnya. Jadi masih bisa Bapak dekati dengan panca kaki namanya Pak. Namanya panca kaki, penelitian bagian dari sejarah keluarga. Tapi kejujuran penting ya Bapak Ibu. Ini melatih kejujuran ya, karena sejarah bias dengan kekuasaan Pak Wildan. Kadang-kadang kekuasaan menjadi alat, sejarah menjadi alat penguasa. Melanggeng kekuasaan. Salah satunya itu. Nah, keharapannya ketika kita menelisik sejarah keluarga, kan harus jujur keberadaan kita, berarti kita tidak boleh sombong, tidak boleh ujub dan lain sebagainya, karena kesuksesan hari ini itu bagian dari orang tua kita. Begitupun dengan yang Bapak akan teliti. Kalau hari ini ada anak Bapak atau cucu Bapak ada yang bersekolah tinggi, boleh jadi ada kaitannya dengan orang tua kita yang dulu yang mendoakan muka-muka anak putuku anak yang sekolah gugur. Nah, kan bahasa itu kan sering ya terjadi ya. Doa yang boleh jadi kadang-kala terabaikan, padahal tulus dan ikhlas tuh Mas Wildan mendoakan keturunannya. Dan itu sejarah diajarkan kita untuk bijak juga ya. Jadi namanya panca kaki Pak Isa. Saran saya, kebiasaan saya memang apa yang terlintas di otak kita akibat adanya membaca atau mendengar sesuatu tentang apa yang kita ingin lihat, kita tulis. Dan jangan pernah mengedit sebelum tulisan itu layak kita editing. Kadang-kala baru dapat satu paragraf, itu salah kayak ini dan hubungannya dicoret, dibuang, nggak jadi-jadi tuh Pak, nggak jadi-jadi. Jadi biarkan dulu, nanti akan ada proses editing.
akan ada proses editing. Jadi pertama menulis dulu Pak. Mulai dari mana? Mulai dari menulis. Mulai dari menulis Pak. Apapun yang tertulis tulislah. Mau boleh dari awal siapa nama telepon berapa di mana, enggak apa-apa Pak. Itu sebagai awalan. Nanti bisa setelah itu bisa melalui proses editing. Itu Pak Wildan, Pak Isa. Ya, terima kasih Pak Sumarti. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua. Jadi menarik ya. Jadi bagaimana menulis silsilah keluarga sendiri ya. Saya juga terpikir ini, kita kemana-mana ngomong jas merah, jangan-jangan keluarga sendiri kita nggak tahu sampai mana. Nasabnya sampai mana. Padahal itu penting gitu. Ya, mungkin selanjutnya teman-teman yang lain tadi sudah dipantik oleh Pak Isa bagaimana rencana beliau mendokumentasikan atau membuat geografi kakeknya yang saya rasa bukan orang sembarangan, karena pertama beliau merupakan pengurus makamnya Ageng Pinate, kedua di era segitu memang masih jarang orang yang bisa mendapatkan pendidikan hingga ke Bogor. Nah, ini di orang-orang pilihan itu bagaimana kemudian kalau itu bisa diulas menjadi motivasi peserta didik kita bahwa merantau bukan sesuatu yang hal baru bagi masyarakat Gresik, karena terbukti dulu-dulunya ada orang Gresik yang mampu mendapatkan atau bisa bersekolah hingga ke Bogor. Cukup menarik juga menjadi pembahasan kita. Nah, yang lain dari apa ini? Di Australia, Bapak Ibu, di Australia ada tulisan sejarah lokal itu hanya mengangkat sebuah toko penjual buah yang keberadaannya sudah cukup lama, bahkan pada masa Australia masih menjadi koloni. Keberadaan sampai itu toko buah itu tetap ada. Keunikannya adalah kemampuan keadaan toko itu dan kemampuan toko itu tetap bertahan. Sekaligus ternyata toko itu adalah disamarkan sebagai tempat intelijen sandi atau intelijen pada masa itu lah kalau misalnya. Jadi tersamarkan. Jadi toko buah itu digunakan juga untuk diskusi, penyerangan atau perlawanan. Tapi hari ini masih tetap jual buah, tidak berubah. Tetap tidak berubah jual buah. Kalau ke sana ya ketemu toko buahnya. Belum tentu yakin dan percaya itu pernah menjadi peristiwa tempat bersejarah bagi Australia. Begitupun ketika main ke Jogja, ada tapi tempat warungnya masih ada kalau nggak salah, cuma udah tidak di tempat di warung Bu Ruswo, ya Pak Priyan, warung Bu Ruswo yang warungnya itu sendiri digunakan oleh tentara-tentara gerilyawan Panglima Jenderal Sudirman untuk menyusun strategi melakukan serangan gerilya. Di situ pula ukur tempat mereka bertukar berita dan informasi. Tapi warung makan. Dan sampai hari ini warungnya masih ada kalau tidak. Kemarin kami mampir coba cek masih ada enggak, ternyata masih ada. Dan di Ruswa diabadikan namanya sebagai nama jalan. Itu sih Pak Wildan. Banyak yang bisa kita ambil dari lokal jenis di tiap kecamatan semisal, saya rasa menjadi hal yang menarik. Tadi saya juga sepakat bahwasanya bagaimana kita mulai nulis ya ditulis saja gitu, meskipun banyak konjungsinya kan nanti juga ada editornya yang akan bekerja. Jadi tinggal bagaimana nanti menarasikan ini menjadi bahasa yang populer gitu. Tentu tadi Pak Pri juga sudah memberikan masukan bahwa kita nggak bisa pakai yang berat-berat gitu. Siapa yang akan baca gitu, karena kita harus juga tahu target yang akan membaca ini siapa. Siap Pak Pri. Gue bertahan. Masih ada, kalau dalam jadwal masih ada 10 menit waktu, mungkin ada teman-teman yang lain yang menyampaikan pendapat, gagasan, dan mungkin juga pertanyaan.
berkaitan dengan tema secara lokal yang hari ini memang lagi, kalau bahasanya anak muda, hype-hype-nya secara lokal. Dan saya pernah tertarik juga waktu itu, nggak salah waktu kongresnya MSI ada sebuah materi diskusi kalau nggak salah secara populer, secara pop di tiap-tiap kota, itu juga menjadi sesuatu yang hari ini belum tergarap. Jadi bagaimana orang kota itu memilih hiburan, bagaimana pasar malam itu bekerja, bagaimana mewarnai historiografi Indonesia lah. Ya, karena historiografi Indonesia kita itu, Pak Wildan, Bapak Ibu sekalian, terlalu dipenuhi dengan peristiwa peperangan yang berdarah-darah, perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang disampaikan sejarah dari awal kerajaan hingga masa modern pun hal itu disajikan dalam sejarah dan narasi-narasi sejarah. Dan tentu peristiwa itu sedikit banyak memang agak dalam tanda petik tidak terlalu mudah ketika pergantian kekuasaan. Tapi mereka harus tahu memang, karena itu bagian dari proses demokrasi kalau dinamakan hari ini. Tapi pada masanya kan belum terkenal yang namanya demokrasi. Tapi mereka harus ditambah dengan informasi lain selain bahwa sejarah bukan hanya bicara peperangan, perebutan kekuasaan, pengambil alihan kekuasaan, bukan hanya itu, tapi banyak segi yang bisa kita angkat. Bapak Ibu boleh, sebelumnya silahkan cek di internet. Ada salah satu orang profesor hanya melakukan penelitian sambel tok Pak Pri, sambel, tapi bisa tembus ke artikel Scopus Pak Wildan. Penelitian tentang sambel. Terus ada penelitian tentang diversity of soto. Berapa banyak soto di Indonesia? Ternyata banyak ya. Dari Aceh hingga Papua itu banyak jenis soto yang kita sendiri kadang-kadang abai, memang nggak penting, pikirnya nggak penting, Joko panganan, tapi ternyata ragamnya itu. Dan orang-orang itu yang cuman dulu memang ya pandai mereka mencari tema-temanya. Soto yang jarang boleh jadi abai orang itu, kita nggak peduli kadang-kadang kalau cuma makanan gitu, tapi ternyata ada yang meneliti sambal ya ada kok, soto aja ada, soto loh Pak, kaget saya dulu. Akhirnya kami menyusun sate, akhirnya sate dari Aceh hingga Papua ada. Tapi itu bagian dari, kalau Bapak Ibu telisik lebih jauh di kerajaan-kerajaan pada masa kerajaan itu memang ada makanan-makanan yang khusus dikelola baik untuk raja-raja, keluarga raja. Dan hari ini itu kita bisa lihat di banyak tempat karena sudah tidak lagi hanya disajikan untuk raja, tapi untuk orang kebanyakan. Tapi pada masanya itu jadi makanan yang luar biasa. Dan ketika itu diteliti tentu akan menarik tentunya, dan memang membutuhkan waktu tambahan di ruang kelas nanti ya, ketika Bapak Ibu menyajikan materi sejarah itu harus bisa mengkaitkan apa yang dan bagaimananya, termasuk teknologi ya, itu Mas Pak Wildan. Oke. Menarik tadi ya, saya juga bagaimana kuliner juga ternyata punya kastanya gitu. Jadi kalau soto yang belinya di sini, oh bisa mengindikasi, oh ini sotonya Sultan, ini biasanya bupati yang makan di sini. Itu menarik ya. Jadi makanan kuliner ternyata juga berkasta gitu. Ini juga yang harus juga ditangkap oleh teman-teman gitu. Mengingatkan juga kepada peserta untuk bisa mengisi absensi dan juga menuliskan apa yang kemudian menjadi hal menarik dalam diskusi ini di kolom chat ya, Bapak Ibu bisa menulis di situ, bisa dijadikan bahan evaluasi teman-teman panitia. Oke. Pak Irsadil itu Pak, raise hand. Ya Pak Irsadil itu raise hand. Pak Irsad mungkin ada yang ingin disampaikan dari tadi nih Pak, angkat tangan terus ini. Pak Irsad. Monggo Pak Irsad. Masih di mute Pak Irsad. Mic-nya dibuka Pak Irsad.
mikrofonnya dibuka Pak Ersat. Belum ketemu ini kayaknya. Gambar mic-nya itu di tombol Pak Irsad. Sambil menunggu Pak Irsad ini Pak Jumardi, sebenarnya juga ada pertanyaan ini moderatornya. Sebenarnya yang sering kesulitan itu di teman-teman membedakan antara sejarah lisan dan tradisi lisan. Nah, jadi seringkali ada semacam legenda di masyarakat yang kemudian menjelaskan asal-usul nama daerah atau asal-usul sebuah peristiwa itu selalu dikait-kaitkan, meskipun tadi benar bahwasanya perlu memverifikasi kebenaran dari tradisi lisan itu. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah apakah sebenarnya metode yang kemudian paling gampang lah itu kemudian bisa memilah antara tradisi lisan dan sejarah lisan, kemudian fakta sejarahnya bisa ditangkap. Nah, yang sering ketika kita latihan ke lapangan itu hanya orang yang bisa bercerita, tapi kemudian terkadang kita mana kemudian yang harus kita masukkan ini menjadi narasi secara lokal, misalnya secara desa atau secara sebuah tempat. Ya betul Pak, betul. Saya pun mengalami hal yang sama. Makanya istilah lokal pun akhirnya kadang-kadang suka dikaitkan dengan tradisi lokal, muatan lokal, apalagi ya, termasuk sejarah lokal. Nah, lantas di mana kearifan lokal? Lantas di mana bedanya itu semua? Kadang-kadang suka seperti itu. Tapi kalau berangkat dari pendapatnya Pamela tadi, bahwa sejarah jelas sebagai ilmu, memposisikan sebuah peristiwa sebagai ilmu. Karena fungsi sejarah itu yang akhirnya bisa membedakan saya bercerita kepada anak saya tentang kebesaran Nabi, atau jangan Nabi lah, jangan Rasul, kebesaran mbah saya atau mbahnya. Saya dekati dengan sejarah sebagai cerita, tidak saya dekati sebagai sejarah sebagai sebuah ilmu. Nah, ketika saya memanfaatkan sejarah sebagai sebuah cerita, saya mengambil informasi dari tradisi lisan. Tradisi lisan yang itu saya peroleh ketika saya kecil, yang saya dapatkan dari orang tua saya, bahwa mbahmu dulu adalah ini, mbahmu seorang jagoan, maksud ini contoh ya, mbahmu orang yang terpelajar, tapi mbahmu juga orang yang galaknya luar biasa dan ringan tangan. Model seperti itu bisa kita kategorikan tradisi lisan. Ketika itu saya sampaikan ke anak saya, berarti saya telah melakukan tradisi lisan. Tapi ketika ada informasi berkait tentang dari orang tua saya tentang bahwa mbah dulu adalah orang yang punya prestasi, punya kemampuan luar biasa, punya anak buah dan segala macamnya, itu informasi itu tidak saya masukkan ke tradisi lisan, tapi saya masukkan ke sejarah lisan. Dan itu saya akan gunakan ketika saya akan melakukan sebuah penelitian tentang mbah saya misalkan. Dan saya menunjukkan dua hal itu sama pentingnya Pak, antara sejarah lisan dan tradisi lisan. Sekaligus memang akan menyulitkan kita. Jadi mana yang akan kita ambil? Tadi sekilas kalau tadi ada bahasa verifikasi, akhirnya ada kritik terhadap sumber, saya melakukan hal itu. Memang membutuhkan waktu yang cukup lumayan itu ketika kita memverifikasi, termasuk kita harus pula data pendukung, dan yang paling mudah data dukungan keluarga ya dari
persuratan di keluarga, misalnya akte dan segala macamnya. Kalau akte kelahiran boleh jadi dulu berbeda lah ya, tapi data-data keluarga pasti punya, dan itu kita bisa gunakan sebagai pendukung atau alat untuk sumber. Kalau saya seperti itu Pak Wildan, semua penting karena memang sebanyak mungkin kita harus keluar informasi. Kita berusaha untuk tidak membatasi informasi yang akan kita peroleh dari mana. Oh, nanti kita yang akan pilih, kita yang akan ambil, kita yang akan mana yang mau kita gunakan dan menyesuaikan dengan apa yang kita akan teliti. Jadi kalau kita batasi malah nanti kita yang akan kesulitan sendiri sejarah yang kita peroleh atau informasi kita peroleh tidak seolah-olah tidak lengkap. Kalau saya tidak saya pilih Pak Wildan, tapi saya arahkan memang perlunya ke siapa, kemana dan lain sebagainya kita yang menentukan. Tapi semakin baik informasi yang masuk kepada kita menguntungkan kita, dan ketika kita mengolah data yang sudah kita peroleh. Itu sih Pak Wildan. Oke. Terima kasih tadi atas tipnya ya. Jadi jangan takut terhadap sumber. Ini kadang-kadang juga kita takutan terhadap sumber. Sumber benar tak itu, nah nanti tinggal bagaimana kita memilah. Jangan sampai apa istilahnya menyalakan sumber gitu. Pak ngono Pak ceritanya gitu. Bahasa Jawa lawang Amerika aja Pak kan nggak ada pahlawannya, tapi mereka bisa membuat sejarah itu. Superman itu jadi jadi pahlawan internasional Pak, tapi nggak ada sejarahnya. Tapi malah dia nggak ada mendunia itu. Superman, Batman, nanti saya itu mendunia, tapi nggak ada sejarahnya. Tapi klaimnya pahlawan internasional itu. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Saya ingatkan teman-teman nanti sebelum sesi penutup bisa meng-on-kan kameranya, kita sama-sama mengambil foto sebagai bagian dari kegiatan kita hari ini. Masih ada waktu, kalau di jam ini 5 menit lah cukup untuk mungkin satu pertanyaan atau satu gagasan terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Dari siang sampai sore luar biasa, 2 jam fokus mendengarkan pemateri. Kalau ini bisa kita hadirkan di kelas, wah luar biasa nih, murid-muridnya selama 2 jam nggak ada yang ngantuk, fokus, jadi sejarawan kabeh. Jadi nggak bingung ya prodi sejarah kekurangan mahasiswa. Saya kira sambil nunggu adzan Pak Wildan ini bisa on cam Oh ya, teman-teman sambil ini karena di bagian Gresik sudah mulai adzan asar, sambil menunggu adzan mungkin bisa meng-on-kan kameranya. Ada beberapa teman ini, kira-kira 15 teman yang tidak on kamera, bisa di-on-kan biar diambil gambar sama Pak Adib ya, yang ambil ya. Ya, saya ambil gambar. Oke, Bapak Ibu semuanya, silakan on cam. Oke, ada sebentar. Ada masih beberapa Bapak Ibu yang belum. Ya, Mas Rio yang ganteng itu kok nggak mau menampakkan wajahnya. Oke, 1. Ya, silakan pelan-pelan sambil adzan, monggo Bapak Ibu silakan menampakkan wajahnya untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masih ada yang mencong tadi. Sekali lagi. 1,
fokus kamera Bapak Ibu ya. Ada ngarep. Ya ngadep mengharap. Nanti buat laporan ke cabang dinas ini. Soalnya nanti kita dapat sertifikat. Jakarta gak api dik. Di Jakarta gak api ini rupanya. Oke, saya ulangi lagi on cam Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, wis api. Saiki gaya lain apa ya? Literasi apa sejarah itu ada apa itu? Kayak gini kan literasi. Sejarah itu bagaimana? Bapak Ibu. Haru, sampai nak sampai ngurusi kain sih. Ya Bapak Irsad, ini. Oke. Siap. 1, 2, 3. Balik mana ya Pak Ulung ini miring terus iki fotone Kak 11. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wis rada apik. Oke sudah, mungkin bisa di closing Pak Wildan. Nah sudah 3 menit lagi. Ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih ke teman-teman MGMP Sejarah yang sudah berpartisipasi luar biasa, sudah ikut dalam kegiatan ini. Semoga kita bisa istiqomah, 2 pertemuan lagi. Kemudian setelah itu kalau berarti di bulan puasa kita produktif nulis, jadi lebaran kita punya oleh-oleh buku. Begitu juga saya sampaikan terima kasih banyak ke Pak Pri yang tadi sudah memantik dan juga memberikan bimbingan. Pak Pri saya rasa selalu terbuka kepada siapapun teman-teman yang ingin menulis, terutama tentang lokalitas di Gresik. Ya memang sudah lebih dahulu melakukan riset. Juga ada Mas Eko, Pak Adib, Mas Ali Murtado, Pak Rio dan teman-teman yang lain, Mas Ulung juga. Dan saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Jumardi. Beliau jauh-jauh di Jakarta sana pernah menyampaikan materi pengalaman beliau dalam melakukan riset kesejarahan. Di tengah kesibukannya mengajar, di tengah kesibukannya meriset, masih meluangkan waktu bagi kita semua. Saya mewakili anggota MGMP Kabupaten Gresik mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa kolaborasi lagi, mungkin bisa mengadakan riset bersama dengan teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka, dan kedepannya bisa menjadi bagian dari sejarah Gresik. Itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili panitia. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang sampai sore hari ini dicatat sebagai amal baik. Kemudian yang kemudian menjadi doa kita agar kemudian MGMP secara bisa terus eksis, memberi kontribusi dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumardi. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih Pak Jumardin, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak Pri. Sama-sama, pamit Pak. ya. Salam kenal. Monggo Pak Ulung, ini konsumsinya silakan dibagikan. Pak Ulung, konsumsinya. Pak Irsad telur ya, takon angkat tangan terus ket mang. Iya. Konsumsi ini enggak, Pak Jumardi lah urusan kumpul. Wah, enak. Gak konsumsi niki, saya menemukan pengurus bagian sarana prasarana konsumsi dan lain-lain ini apa? Arpras itu tugasnya cuma lahan sih itu. Mas Adib, Mas Wildan dan kawan-kawan, aku mohon izin ya, ini harus ke Seragen nih, lanjutkan CGB, kirim CGB. Satu-satu Iya, beri matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Eko piye iki?
nanti gini teman-teman, di sesi yang kedua nanti akan dipandu langsung oleh Ali Murtado sama Pak Kris juga. Nanti istilahnya itu sharing best practice gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan terakhir Mas Eko itu gongi ya. Jadi Mas Eko nugasi wong-wong ngumpulno karya gitu ya. Atau yang kedua nanti Ali Murtado dan Pak Kris nanti apa ya, memberikan best practice. Kemudian nanti saya masuk atau dipandu Wildan aja di moderatornya untuk apa ya, mencari sumber. Jadi nanti di pertemuan terakhir mereka presentasi. Jadi Mas Eko yang bagian verifikasi, terus dikumpul kemana, nanti disimpan dulu di situ. Kita adakan webinar lagi, mbuh posoan, mbuh kapan. Nah itu kita lanjutkan untuk penulisan. Nah ini rencana besar kan kita gitu. Gelek gampangnya dhisik, gampang-gampang dhisik, ngumpul sumber dhisik. Nah, setelah itu disimpan, nanti jeda berapa minggu atau berapa bulan. Sumber-sumber yang terkumpul tersebut nanti ya kita olah menjadi sebuah tulisan. Makanya meneh narasumber ahli iki nek Jogja. Jadi nanti mungkin teman-teman pengurus nanti kita rapat lagi entah hari apa malam gitu untuk menindaklanjuti. Pokoknya ini harus ada hasilnya. Soalnya ini apa ya, pesan-pesan dari Pak Kacap tadi seperti itu. Kemudian kemarin juga ketika menghadap harus ada outputnya. Outputnya nanti kita berupa kumpulan sumber dari orang-orang. Terus gampang-gampangannya kok si Ali kok golek lewat situs internet, situs-situs Londo. Nah, nanti Pak Krisnya itu lebih ke tradisi lisan, soalnya beliaunya ya salah satu saksi sejarahnya juga. Nanti lebih ke best praktisnya. Nah, nanti Wildan ke moderatornya ngomong ada penugasannya ngumpulno sumber berupa apa ya, berupa foto atau berupa di PDF kan. Nanti kita buat apa ya, Google Drive bersama untuk mengumpulkan itu. Mengulah istilahnya. Jadi ada karya, ada outputnya. Jadi Google Drive nanti kita olah sama-sama dari siapa nanti kita adakan workshop lagi dari sumber tersebut sehingga bisa menjadi sebuah tulisan. Gitulah guys, Bapak Ibu Guru. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita potong pula subuh malam gitu soal. Siap. Long. Potong. Kenapa? Pak Ir Sati dulu pengen ngomong gitu mau gak iso. Ngomong speaker kena apa, Pak? Gak iso. Anu paling apa buntu laptopnya, mikrofonnya. Nggak laptop nggak HP. Nah, Rio, gak muncul pas nang dia tadi. Sing MA iki dijak nulis ta gak? Apa? Sing MA, man. Guru MA dan bukan itu beda Kak tetep ngumpul tulisan tapi kan. Gak. Iki mek SA sini SMA saja. Yo terus no. Ya, Bu. Ngomong lho. Lah yo dinteni lah. Maksudku ini, misalnya diajak untuk kasana memperbanyak budaya lokal tidak setahu saya itu kan memang berbeda. Di Jakarta juga seperti itu. MA itu berdiri sendiri. Oh, MGP MA itu juga berdiri sendiri. Jadi sebenarnya yang dari konco kuno di Jakarta permasalahannya MA dan SMA sama, nggak pernah bisa ketemu karena beda linknya Indonesia. Tapi kalau kita tujuannya untuk memperbanyak kasana budaya lokal, apa juga? Ayo, mana maksudku? Ya wis lah. Ya betul. Apa nih apa? Ya wis, terserah Wildan barang udah biasa. Ayo, biasa. Ayo kita nambah tulisan. Ini udah dikasih. Iya, nek usulan bisa tetap
diberi kesempatan ngirim tulisan nek memang punya kan, atau berkenan ikut dalam ontologi iki Pak. Jadi masih guru MA atau man 1 2 ya. Man 1 sampai man bunga itu ono kan memang grup MGMP kan masuk juga. Jadi tetap ditawari baik punya tulisan atau mau menulis terkait secara lokal di Gresik apa. Tapi nek terkait keanggotaan kan harus jelas Mas, karena beda gitu. Tapi untuk Karya ya menulis, gak apa-apa. Ya ditawari ya. Tapi sing jelas iki di nek iso ya muga-muga iso nek ngene grup iki ya wong sekitar 30 piro iki. Jadi nek iso harus berkarya 30 orang ini. Jadi mau wis tak simak dari awal hingga akhir. Yang mendaftar formulir itu sekitar 38. Paling banyak yang on tadi, mbok on iku ono sing goib, ono sing gak, iku sekitar 36 paling akeh ngono. Paling titik 29 sing jadi ya besok lah kita evaluasi lagi. Yang penting kan teman-teman guru ini sudah ada niatan daripada yang kemarin kan cuma 15. Iki wis kemajuan besok sampai 36. Alhamdulillah. Nanti tinggal kita komunikasi yang khususnya guru muda. Ya nek boleh usul iku minggu depan mari pertemuan iku wis ono temae Pak. Dadi engko isi iso di klaster ngono. Oh iki nulis toponomi, oh iki nulis toko ngono. Oh iki nulis peristiwa. Jadi nanti kita bisa saling membantu ngono maksudnya. Oh toko ngono biografi oh iki soalnya skripsine nulisnya apa toko biografi jadi nanti bisa dibantu Pak Rio untuk yang berkaitan dengan kelompok diskusinya berkaitan dengan biografi. Oh toponomi gitu. Oh Mas Ali misalnya karena juga sering menulis berkaitan dengan asal usul nama desa gitu misalnya. Mas Eko gitu yang banyak menulis juga di beberapa desa di utara gitu. Ngono Pak. Nek usulku lho Pak. Dan kemudian kita wis siap-siap. Loh. Sih asal Bu, wis buyar Bu. Nah terus ya teknisi piye teknisi? Kelompokan gawe anu bor. Ya kaya anu lho Pak, kaya pas nek pelatihan guru penggerak lho. Nanti kan di kelompok-kelompokno sesuai nek nang guru penggerak lah MGM. Nanti Lah iya, di pertemuan bor. berikutnya yo Gawe bor. ngono. Ya nek gawe bor ya butuh operator maneh gini. Wis kok lah dievaluasi maneh lah. Rio. Rio ngilang ae turu kok. Halo, ada apa? Ngono. Ngono, cekat punya apa? Aku saya mulai nyapu omah. Keteko, ya Kak. Nyimak aku tadi, nyimak dong. Pak, kata kayak sertifikat kon. Wis aja iki. Iya wis kok mana lah dibahas lagi kok bagaimana teknisnya. Siap. Wis lumpuh kabeh kok wis gak iso mikir. Ya wis Ya, Kang. oke. Ya Bungkus. tutup ae. Tak tutup ya. Tutup, Ya wis tak tutup. Yo.